Aspek pasar dan pemasaran. 1. Aspek pasar. A. Pasar produsen. Dalam bisnis makanan Bu Ira harus memperhatikan tingkat kematangan dan cita rasa makanan yang akan disajikan agar konsumen tidak kecewa atau komplain terhadap hasil masakan di kedai Bu Ira. B. Pasar konsumen. Karena lokasi penempatan dan pemasarannya di tempat kedai Bu Ira berada di lingkungan kampus, maka sasaran utamanya adalah mahasiswa. 2. Aspek pemasaran. A. Produk. Di dalam kedai Bu Ira menyiapkan beberapa menu. Yang pertama, makanan. Contoh makanannya yaitu ayam penyet, picar ayam, ampera, minas, nasi goreng, mie goreng, soto, lontong pical, dan mie rebus. 2. Makanan. 2. Minuman. Contoh minumnya yaitu nutrisari, kopi, cappuccino, teh es, pop es, es campur, teh telur, dan aneka jus lainnya. B. Harga. Harga yang ditawarkan di kedai Bu Ira sesuai dengan standar budget mahasiswa. 1. Makanan. 2. Minuman. 1. Makanan dan harganya. Yang pertama yaitu ayam penyet harganya 10.000, pecel ayam 10.000, ampera 10.000, minas 10.000, nasi goreng 8.000, mie rebus 8.000, mie goreng 8.000, soto 5.000, lontong pical 5.000. 2. Minuman dan harganya. Yang pertama yaitu teh telur 8.000, kopi 5.000, cappuccino 6.000, teh es 5.000, pop es 6.000, es campur 7.000, dan aneka jus lainnya. C. Tempat. Tempat kedai Bu Ira berada di tempat yang strategis karena berada di lingkungan kampus yang mendominasi mahasiswa daripada masyarakat sekitar. D. Bu Ira tidak mempromosikan menu makanannya melalui sosial media, tetapi memasang spanduk di depan kedainya yang mudah dilihat oleh orang-orang sekitar. E. Segmentasi pasar. Bu Ira tidak membedakan tarif harga antara mahasiswa dan masyarakat sekitar karena harga sudah ditetapkan di spanduk tersebut. F. Target pasar. Target Bu Ira adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar. G. Posisi pasar. Produk makanan yang dijual oleh Bu Ira mempunyai ciri khas dan harga yang terjangkau bagi konsumen, khususnya mahasiswa dan masyarakat. Produk oleh Caker atau VLC yaitu 1. Introduction. Pada tahap ini untuk kedai Bu Ira ini dapat membangun kesadaran konsumen yaitu dengan menggunakan media spanduk yang dipasang di depan kedai Bu Ira. 2. Growth. Pada tahap ini kedai Bu Ira mengembangkan promosi produk agar semakin meningkatkan popularitasnya, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan tingkat kompetisi juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, maturity. Pada tahap ini, kedai Bu Ira melakukan inovasi terhadap produknya yang awalnya hanya menjual beberapa menu saja, kini telah beragam menu. Ditambah dengan aneka varian minuman hangat maupun dingin. Yang kedua, baseline. Dari data yang kami dapatkan, untuk kedai Bu Ira tidak begitu menurun karena pada COVID masih ada proyek yang masuk dan makanan di tempat kedai Bu Ira tersebut. Walaupun pada saat COVID-19 mahasiswa diliburkan dari perkuliahan tatap muka, namun kedai Bu Ira mengalami peningkatan tiap tahunnya sampai saat ini. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, proses produksi. Produk makanan. Pada usaha kedai Bu Ira, proses atau cara pembuatan produk makanan utamanya adalah pecel ayam dan ayam penyet. Pada bahan baku utamanya adalah ayam, cabai merah, dan cabai hijau. Bahan-bahannya yang pertama 6-7 ekor daging ayam, telur, kunyit, 1 sendok makan garam, minyak goreng, salada, timun. Selanjutnya tempat styrofoam dan kertas nasi. Bahan untuk membuat sambal pical ayam yaitu 3 kg cabai hijau muda, 1,5 kg bawang merah, 1 kg buah tomat, setengah kilogram bawang putih, 1 buah jeruk nipis. Selanjutnya, proses pembuatan pecel ayam.
Yang pertama, langkah pertama, bersihkan ayam dan cuci hingga bersih. Lalu potong ayam menjadi beberapa bagian, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis dan garam secukupnya untuk menghilangkan rasa amis pada daging ayam. Setelah itu, ayam diungkap dengan air, kunyit, tambah dengan tambahan sedikit kaldu atau masako. Setelah 30 menit, angkat dan tiriskan ayam yang sudah direbus tadi. Siapkan wadah untuk tempat telur. Selanjutnya masukkan ayam ke dalam telur yang sudah dikocok, kemudian panaskan minyak di wajan, goreng ayam hingga matang dan tiriskan. Angkat ayam yang sudah matang lalu tiriskan. Langkah terakhir yaitu ambil ayam yang sudah matang tadi, setelah itu balurkan sambal di atasnya. Pecel ayam siap disajikan. Yang kedua, produk minuman. Pada usaha kedai Bu Ira, proses atau cara pembuatan produk minuman beragam. Ada minuman panas dan minuman dingin, tergantung selera pelanggan. Bahan-bahannya yang pertama, bubuk minuman saset, es batu, air, susu kental manis, wadahnya cup pop ice, dan sedotan. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, hancurkan es batu dengan dipukul-pukul, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Tujuannya agar pas komposisi kematangan minuman yang diinginkan tadi. Siapkan blender lalu masukkan bubuk minuman saset, es batu yang sudah disiapkan tadi, dan air secukupnya. Setelah itu, setelah tercampur, matikan blender dan siapkan wadah cup. Tuangkan ke dalam cup dan beri susu minuman dingin dan minuman pun siap disajikan. Selanjutnya keunggulan produk. Produk ini memiliki keunggulan yang mempunyai ciri khas rasa tersendiri di lidah para pelanggan, terutama di kalangan mahasiswa yang umumnya untuk persoalan mengisi perut identik dengan kata simpel, murah, enak, dan tidak ingin ribet. Alhasil mereka membeli makanan cepat saji. Pecel ayam ini sangat cocok dengan mahasiswa yang malas memasak dan suka mager dengan cita rasa yang tetap dipertahankan oleh kedai Bu Ira sampai sekarang dan pastinya dengan harga yang terjangkau. Lokasi usaha kedai Bu Ira yang berada di depan gerbang kampus Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang di kawasan kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Kedai Bu Ira ini berada di wilayah kampus sehingga mudah dikunjungi oleh mahasiswa dan mudah diakses sekaligus terdapat pemandangan alam yang indah dipandang mata menjadi daya tarik tersendiri pada kedai Bu Ira ini. Selanjutnya kapasitas produksi. Dalam memproduksi, kapasitas pemesanan disesuaikan dengan konsumen. Semakin banyak pesanan, maka semakin lama waktu menyelesaikannya. Jadi, proses produksi hanya memproduksi jika ada pesanan yang dipesan. Selanjutnya, rencana produksi. Dalam proses ini, Bu Ira hanya melayani makanan yang ada di gambar spanduk saja, sedangkan menu yang lain masih dalam tahap rencana karena peralatan dan bahan baku belum lengkap. Selanjutnya, teknologi. Teknologi yang digunakan cukup bagus, terutama pada spanduk karena sudah ada gambar dan harga yang tertera. Selanjutnya, deskripsi produk. Di dalam tahap ini, tempat kedai Bu Ira didesain semenarik mungkin untuk menarik pelanggan untuk makan di kedai Bu Ira. Mendesain gambar menu yang menarik pada spanduk. Yang C, aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada struktur organisasi atau pengorganisasian. Untuk memperlancar proses produksi dan pelayanan dalam menjalankan usaha kedai Bu Ira, diperlukan struktur organisasi yang sesuai. Struktur organisasi yang digunakan kedai Bu Ira adalah struktur organisasi garis. Tujuannya yaitu selain karena bisnis ini adalah bisnis keluarga, struktur organisasi ini juga dapat memperlancar komunikasi agar tujuan awal dapat tercapai. Struktur organisasi kedai Bu Ira terdiri dari pemilik, koki, dan 2 orang karyawan penyaji. Yang kedua adalah analisis jumlah karyawan. Dengan penempatan jumlah karyawan yang tepat akan membuat usaha berjalan dengan lancar dan efektif. Saat ini, kedai Bu Ira memiliki 5 orang tenaga kerja yang terdiri dari 1 pemilik, yang kedua adalah koki, yang ketiga adalah waiters, yang ketiga adalah analisis pekerjaan atau pengendalian. Terbagi atas job description. Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi jabatan dikarenakan setiap tenaga kerja mempunyai tanggung jawab masing-masing.
terbagi atas pemilik. Tugasnya itu meminta dan dimintai keterangan terhadap hal yang dianggap perlu, dan terkadang juga berperan sebagai kasir. Poin keduanya adalah koki. Tugasnya itu menyediakan atau memasak makanan dan pengawasan terhadap kualitas makanan. Yang selanjutnya adalah waiters atau pelayan, di mana tugasnya itu yaitu mengantar pesanan konsumen, membersihkan dan membereskan peralatan, dan tanggap akan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu ada job specification. Di sini tidak ada job specification-nya karena kedai Bu Ira ini merupakan usaha keluarga dan spesifikasinya oleh anggota keluarganya saja. Poin yang keempat yaitu analisis biaya tenaga kerja, di mana biaya tersebut tidak diketahui karena pemilik tidak bisa memastikan biaya tersebut dikarenakan ini usaha keluarga yang dikerjakan sesama anggota keluarga. Jadi pemilik tidak mematok biaya pasti untuk gaji karyawannya. Selanjutnya ada poin D yaitu aspek lingkungan industri, terbagi atas 5. Yang pertama yaitu ancaman masuk pendatang baru. Di sini munculnya kedai lain yang sejenis sebagai pendatang baru akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kedai Bu Ira. Poin kedua yaitu persaingan sesama kedai. Dalam bisnis makanan tentunya memiliki cita rasa yang berbeda di setiap kedai. Yang ketiga ada ancaman dari produk pengganti. Di dalam kedai Bu Ira, kebanyakan memiliki makanan yang berjangka pendek yang diproduksi sendiri. Yang poin keempat yaitu ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Di dalam kedai Bu Ira, tidak ada tawar-menawar dalam pembelian makanan, karena sudah ditetapkan atau sudah dipatok harganya dalam suatu kertas menu. Jadi, kita sudah tahu tarif harga makanan yang dijual oleh Bu Ira. Poin terakhir yaitu yang kelima, ada kekuatan tawar-menawar terhadap pemasok atau supplier. Dalam pembelian stok bahan makanan Bu Ira, melakukan tawar-menawar kepada supplier agar mendapatkan harga yang lebih murah. Yaitu materi selanjutnya yaitu yang E, aspek keuangan. Yang poin A yaitu laporan kebutuhan dana. Berikut rincian kebutuhan dana yaitu ada aktiva tetap atau investasi awal, yaitu peralatan yang jumlahnya 5 juta dan perlengkapan yaitu 5 juta, sehingga jumlah aktiva tetap yaitu 10 juta. Adapun modal kerja atau aktiva lancar, yang mana bahan baku makanan yaitu 2 juta, bahan baku minuman 500.000, gelas atau cup yaitu 200.000, sedotan 100.000, kantong plastik 50.000, styrofoam 50.000, tisu 100.000, kertas nasi 200.000, sehingga jumlah aktiva lancar yaitu 3.200.000. Selanjutnya yaitu poin B yaitu pendapatan. Pendapatan dari bulan Januari sampai bulan Desember, yang mana jumlah pesanannya yaitu 1.800 porsi setiap bulan, yang satu porsi memiliki harga satuan yaitu 10.000, sehingga satu bulan memiliki jumlah yang mana jumlah pesanan 1.800 porsi dikali dengan harga satuan yaitu 10.000, sehingga memiliki jumlah yaitu 18 juta rupiah. Yang C yaitu biaya. Poin 1 yaitu biaya bahan baku, yang mana dari bulan Januari sampai bulan Desember yaitu memiliki jumlah pesanan yaitu 1.800 porsi, sehingga jumlahnya dalam satu tahun yaitu berjumlah 21.600 porsi. Harga satuan satu porsi yaitu 8.000, sehingga jumlahnya yaitu 96.000, dan jumlah satu bulan yaitu 1.800 porsi dikali 8.000 yaitu memiliki jumlah 14.400.000, sehingga satu tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember yaitu memiliki jumlah 172.800.000. Selanjutnya yaitu yang poin 2 yaitu biaya tenaga kerja, yaitu mempekerjakan koki 2 orang dan karyawan 2 orang. Yang selanjutnya yaitu poin 3 biaya penyusutan atau biaya tetap. Adapun jenis peralatan yaitu memiliki umur ekonomis 5 tahun, sehingga penyusutannya per tahun yaitu 1 juta. Selanjutnya itu perlengkapan, yang mana umur ekonomisnya yaitu 5 tahun dan biaya penyusutan selama atau per tahun yaitu
2 juta, sehingga akumulasi penyusutan yaitu 3 juta. Poin 4 yaitu proyeksi laba rugi per tahun, yang mana pendapatannya yaitu 2.600.000 dan harga pokok penjualan atau HPP yaitu yang mana biaya bahan bakunya yaitu 172 juta dan biaya tenaga kerjanya 0, biaya penyusutan yaitu 3 juta, sehingga jumlah HPP yaitu harga pokok penjualan yaitu 175.800.000, sehingga memiliki laba kotor yaitu 40.200.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional yang didapat dari biaya listrik yaitu 300.000, sehingga jumlah biaya operasional yaitu 300.000. Laba operasi bersih yaitu 39.900.000. Biaya bunga yaitu 0 rupiah dan laba sebelum pajak 39.900.000, sehingga pajaknya yaitu 0 rupiah, laba setelah pajak yaitu 39.900.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.